Bukannya mau ngeluh ya, tapi ding, game di HP-ku selalu ngirim notif berbagai fitur baru, lalu ada notif Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan aplikasi lain yang ngingetin aku minum air, nge-like video, komen video, notif chat di banyak aplikasi. Berisik banget. Oke, langkah pertama, matiin notifikasi. Gak ada lagi tanda merah kecil yang muncul dan membuatmu ngeklik cuma buat ngecek apa yang terjadi dan apa yang kamu lewatin dalam 37 detik terakhir. Atau pas kamu ngebuka notif di pagi hari dan sebelum matamu benar-benar melek, boom, kamu udah masuk ke thread Twitter yang udah berlangsung selama 2 jam. Dadah deh sama lari pagi yang kamu janjiin ke diri sendiri malam kemarin. Dadah juga ngobrol sama teman satu kosan sambil sarapan, atau kamu jadi buru-buru dan telat ke kantor. Mungkin kamu bisa nyediain waktu khusus dalam sehari untuk ngecek sebagian besar notif, chat, dan update game. Tapi kalau kamu ngecek setiap setengah jam atau kurang, aduh, pasti capek sendiri. Lihat kucing yang mau lompat ke meja ini. Oh, moodmu tiba-tiba bagus lagi. Wah, videonya udah selesai. Tapi sekarang giliran anjing-anjing lucu. Jadi, ngapain buru-buru? Bentar, lihat jam dulu. Loh kok kamu udah nonton video begini selama 2 jam non-stop? Gak boleh berlarut-larut lah. Mending kamu nyalain mode offline aja. Yap, saat kamu ngelakuin banyak hal sekaligus dalam mode offline, gangguanmu pasti berkurang. Itulah fungsi ponsel on. Kamu pakai ponsel ini pas memang butuh, jadi kamu gak akan jatuh ke dalam lubang kelinci dan terjebak di sana untuk terus-terusan nge-scroll tanpa tahu udah berapa lama kamu menatap ponsel. Menurutku, ponsel kita sekarang udah terlalu pinter, oleh karena itu kita selalu masuk ke perangkap yang sama berulang kali dan gak tahu cara menghindarinya. Download peta, podcast seru, lagu, dan kebutuhan lain wajib ada di ponselmu. Mode offline itu ibarat ngasih otakmu liburan yang patut dia dapat. Waktunya kembali ke hal mendasar lagi. Hilangkan email. Karena udah jadi kebiasaan, kita bahkan jarang sadar sama hal ini. Kamu ngecek feed di media sosial, lalu langsung membuka email, entah itu jam 10 pagi atau bahkan jam 10 malam. Dengan begitu, kamu jadi nggak bisa ninggalin pekerjaan karena udah jelas rekan kerjamu ngebales email, atasanmu minta revisi singkat yang entah kenapa selalu berubah menjadi beberapa jam lebih di depan layar sambil rebahan di tempat tidurmu. Atau ada calon klien baru. Aduh. Mau yang manapun itu, kamu nggak bisa menghapusnya dari ingatanmu dan pura-pura nggak lihat. Dan itu biasanya bukan panggilan darurat yang wajib dijawab sebelum besok. Tinggalkan saja sampai pagi. Jangan sampai nonton film atau makan malam bareng temenmu terganggu karena harus dengerin atau ngecek notif email. Nah, email sudah dicoret, juga aplikasi pencuri waktu lainnya. Telepon, SMS, foto, navigasi, semua ini nggak kamu butuhin di ponsel on-mu dan biasanya nggak kamu butuhin biar harimu lebih lancar. Media sosial, aplikasi berita, game, aplikasi seru yang bikin kamu terus menatap layar adalah hadiah istimewa dari ponsel pintarmu. Mirip kayak kejutan. Waktunya nyuri waktu luangmu, mengalihkan perhatianmu dari kegiatan lain yang harus kamu lakukan, dan mengingkari semua janji yang sering kamu berikan ke diri sendiri. Jadi, simpen aja yang penting-penting, tapi jangan aplikasi ekstra lainnya ya. Cukup buka semuanya sesekali dalam sehari. Hey, udah lihat kejadian kemarin belum? Nih, aku kasih lihat ya. Obrolan sehari-hariku sering banget kayak gini. Dan begitu nyadar, ada ponsel di tanganku sambil aku nge-scroll artikel dan video kocak untuk dikasih lihat ke temenku. Dan mereka juga udah nyiapin ponsel mereka karena mereka juga pengen ngasih lihat aku soal berita hari ini. Hanya duduk dengan leher kaku sambil nonton hal-hal konyol yang sebenarnya nggak terlalu menarik, tapi anehnya bikin perhatianmu terpaku. Gimana? Sering begitu? Baca berita atau nyari siapa ya penyanyi yang lagunya tadi diputer di radio sambil ngopi bareng temenmu? Atau mungkin kayak gini, saking seringnya kamu browsing, kamu bahkan menunda janjian ngopi cantik sampai berminggu-minggu. Kamu selalu bilang nggak punya waktu, dan mungkin browsermu juga cuma boleh dibuka di jam-jam tertentu dalam sehari, alih-alih dibuka seharian. Tulis hal-hal yang bikin kamu tertarik di suatu tempat dan cek nanti. Kadang kamu emang butuh, tapi menghapus aplikasi ini dan menginstalnya lagi pas kamu butuh adalah hal yang nyebelin dan ngerepotin. Jadi pasti kamu berhenti dan mikir 2 kali. Apa aku emang harus nyari ini sekarang? Coba deh sembunyiin App Store-mu di suatu tempat yang sulit dicari.
Kalau kamu nggak tahan sama cara ini, ada aplikasi yang pada dasarnya nambahin lapisan ponsel on dan menyulap layar ponsel pintarmu ke versi jadulnya cuma dengan beberapa aplikasi dasar, yaitu peluncur aplikasi yang lebih sederhana. Melihat 20 aplikasi sekaligus bikin kamu ngerasa harus menginstall lebih banyak lagi kan? Iya, ngelihat tampilan layar jadul memang terasa aneh dan kamu mungkin mengira ponselmu rusak pada awalnya. Namun setelah kamu terbiasa, kamu mungkin bertanya-tanya sendiri, gimana ya dulu kamu bisa beraktivitas dengan begitu banyak aplikasi yang menarik perhatianmu? Kakekmu nge-like ini, tapi sekarang nggak kelihatan karena notifikasimu mati. Alarm. Ini bukan bagian dari ponsel on, tapi di masa lalu, orang-orang punya jam beker yang tentu bakal bikin kamu kembali ke hal-hal mendasar dengan jauh lebih mudah. Jangan megang ponsel di pagi hari, jangan megang ponsel sebelum tidur, kembali ke kualitas tidur yang baik. Ah, mantap! Pas lagi rebahan sambil mikirin gimana cara mengubah jam-jam sore ini jadi kegiatan yang seru lagi kayak dulu, bayangan kakekmu tiba-tiba muncul dan bilang, "Kakek udah sering banget bilang jangan HP-an terus, kamu terlalu lama ngelihat HP." Oke, Kek, mungkin kakek benar kali ini aja ya. Kamu mungkin berpikir, oke, kenapa aku harus pakai ponsel on kalau ada teknologi canggih di depan mata? Kenapa harus jadi jadul? Nah, 60% populasi dunia punya tanda-tanda nomofobia alias no mobile phone phobia, yang artinya mereka takut jauh-jauh dari ponsel mereka. Yap, artinya 2 dari setiap 3 orang nggak bisa dipisahin sama ponsel mereka. Lebih dari 70% orang biasanya tidur di samping ponsel pintar mereka. Apa kamu termasuk? Ngambil ponsel adalah hal pertama yang dilakukan kebanyakan orang pas bangun tengah malam, sementara 3% orang memegangnya sepanjang tidur. Sejumlah orang juga membalas chat cuma dalam 1 menit. Oh ya, lebih dari 70% orang ngebawa ponsel mereka ke kamar mandi, sementara 20% lebih suka nyeker sepanjang minggu daripada jauh-jauh dari ponsel pintar mereka. Rata-rata orang menyentuh ponsel mereka lebih dari 2.600 kali sehari, sementara 10%-nya adalah pengguna pro berat yang nyentuh ponsel mereka lebih dari 5.400 kali sehari. Hei, emang kenapa sih kalau nggak nyentuh ponsel sebentar aja? Lebih dari 25% kecelakaan mobil terjadi karena orang-orang menggunakan ponsel saat mengemudi. Bayangkan ada bayangan yang mengikutimu sepanjang hari, minggu, bahkan tahun. Kemanapun kamu pergi dan apapun kegiatanmu, bayangan ini terus nempelin kamu tanpa pernah lepas. Yap, itu adalah ponselmu. Karena lebih dari separuh pengguna ponsel pintar tidak pernah mematikannya. Brazil adalah negara dengan penggunaan ponsel pintar tertinggi. Tempat kedua jatuh ke Tiongkok dan ketiga adalah Amerika Serikat. 58% orang mengakui bahwa mereka mencoba membatasi waktu yang mereka habiskan di ponsel pintar dan perangkat serupa lainnya. 41% orang diantaranya berhasil melakukannya. Rata-rata orang memeriksa ponsel mereka setiap 12 menit saat bangun dan 85% pemilik ponsel cerdas memeriksa perangkat mereka pas lagi kumpul-kumpul atau ngobrol sesama anggota keluarga dan teman. Orang-orang menghabiskan 144 menit di media sosial setiap harinya, yang berarti kalau diterusin, kita akan menghabiskan sekitar 5 tahun 4 bulan hidup kita cuma dengan nge-scroll feed media sosial. Hampir 5,5 tahun waktumu berpotensi terbuang percuma, padahal kamu bisa melakukan hal berguna yang lainnya di dunia. Wow, kamu nggak percaya? Oke, nggak masalah. Jadi, coba tantang dirimu. Tonton video ini sekali lagi, dan setiap kali aku bilang ponsel pintar, kamu ganti katanya jadi bola tenis. Seru loh, coba aja. Setelah itu, lihat gimana perbedaannya dan tulis pendapatmu di kolom komentar.